Bab 284. 86. Ricky masih berada dalam dekapan Riri sampai tangisnya berhenti perlahan. La yang semula menutup mata, perlahan membuka matanya diikuti helaan napas panjang. Mencoba mengurai rasa sesak yang masih bergelayut di hati karena kehilangan Naufal. Ricky baru sadar jika kedua tangannya melingkar erat di tubuh Riri. Ia baru sadar jika dia berada dalam pelukan hangat sang istri. Ia terlihat seperti anak kecil yang sedang didekap ibunya dengan manja dan penuh kasih sayang. Perlahan, Ricky mengurai pelukan tersebut. Melepaskan kedua tangannya dari pinggang Riri dengan kikuk. "Terima kasih sudah menguatkan aku," kata Ricky seraya mengusap matanya yang basah. "Itu sudah tugasku sebagai istri Mas," jawab Riri. "Masuk sekarang," lanjut Riri sambil mengulurkan tangannya. Ricky mengangguk lalu meraih uluran tangan Riri. Keduanya berjalan menuju rumah. Kemudian berhenti di ambang pintu saat mendapati Bidarmi sedang termangu dengan wajah sendu. "Naufal, Mbak," desisnya pada Riri. Sejak tadi, wanita parubaya itu memang memperhatikan dari sana. Ia ikut sedih karena sudah sangat dekat dengan Naufal. Ia juga yang mengurus Naufal selama Nuri sakit. "Iya, Bi. Nanti kita cari jalan keluarnya bareng-bareng. Semoga ada jalan agar Naufal bisa kembali," timpal Riri. "Aku masuk dulu. Mau ambil minum buat Mas Ricky." "Kasian, pasti sok sekali," lanjut Riri. "Kalau gitu biar Bibi yang ambilkan," pinta Bidarmi. "Gak usah, Bi, aku aja," cegah Riri cepat. Ia memang selalu mengutamakan apapun kebutuhan Ricky dilayani olehnya. Entah itu makan, ataupun minum. "Baik. Bibi lihat dulu Siva sama bayi kalau gitu," balas Bidarmi. Riri mengangguk lalu membantu Ricky untuk duduk. "Tunggu sebentar ya, Mas. Aku ambil minum dulu," kata Riri sambil berjalan menuju dapur. Setelah itu kembali lagi dengan segelas air putih di tangannya. "Minum dulu, Mas. Biar enakan," lanjut Riri seraya mendekatkan gelas ke mulut Ricky dan membantu suaminya itu untuk minum. "Terima kasih." Ricky mendorong pelan gelas yang isinya tinggal setengah. "Sama-sama." Riri menyahut dengan tangan mengelap jejak basah di atas bibir Ricky yang mulai ditumbuhi kumis tipis. Lembut sekali. Sampai-sampai Ricky merasa begitu diperhatikan oleh istrinya itu. "Bah," seru Ricky menatap Riri lekat. "Iya, Mas?" tanya Riri. 87. "Kenapa Mbak Riri baik sekali padaku? Padahal aku bukan suami yang baik," tanya Ricky. Riri tersenyum tipis. Jawabannya simpel. "Karena Mas Ricky ini suamiku. Surgaku mulai sekarang. Gak mungkin aku memperlakukan surgaku dengan biasa-biasa saja." Jawaban Riri membuat hati Riri menghangat sekaligus merasa bersalah karena belum sanggup melabuhkan hatinya pada sang istri. "Maaf kalau aku bukan tipe suami yang baik Mbak Riri inginkan," timpal Ricky tak enak. Namun, untuk memaksakan hatinya pun, ia belum sanggup. "Siapa bilang? Justru Mas adalah suami terbaik yang Allah kirim buatku," balas Riri dengan senyum merekah. "Selama aku masih menjadi istri Mas, akan aku usahakan untuk tetap di samping Mas. Menggenggam tanganmu untuk melewati ujian hidup bersama-sama. Kecuali Mas memintaku untuk pergi dari hidup Mas. Maka saat itu aku menyerah," lanjut Riri. Ricky terdiam.
Di hatinya memang belum ada cinta untuk sang istri. Tapi kehadiran Riri dalam hidupnya, sudah membuat dirinya mulai terbiasa dan tak bisa jika tanpanya. Oh iya. Sepertinya kita harus bicarakan masalah Naufal ini dengan kakek Damar dan yang lain. Siapa tahu mereka punya jalan keluar. Atau Mas mau hubungi Pak Faruk langsung? Tanya Riri kembali ke topik semula. Iya. Nanti aku hubungi Pak Faruk, jawab Ricky. Aku mau lihat anak-anak dulu. Sudah waktunya Naufan untuk minum susu, balas Riri. Ia berjalan menuju kamar tempat Siva dan Naufan berada. Senyumnya langsung mengembang melihat Siva yang sudah bangun dan sedang anteng mengoceh. Masya Allah, putri cantiknya mana sudah bangun. Gak nangis ya, nak? Ya. Pintar, celoteh Riri sambil menghampiri Siva dan mencium pipi putrinya. Iya, Mbak, anteng, gak nangis. Makanya Bibi gak panggil Mbak Riri, timpal bidarmi yang ada di kamar itu. Alhamdulillah kalau gitu. Aku mau pumping dulu buat Naufan, biar minum ASI fresh dan bukan yang dihangatkan. Bibi tolong temani Siva, pinta Riri. Biar aku yang ajak Siva bermain. Bidarmi gak apa-apa di situ dulu. Takutnya kalau Mbak Riri lagi memompa, Naufan keburu bangun, kata Ricky yang tiba-tiba muncul di ambang pintu kamar. Ia tak enak mengandalkan Riri untuk mengurus anaknya sendirian padahal dia sedang ada di rumah. Baiklah, Mas. Tolong ya. Timpal Riri sembari tersenyum. Hatinya begitu terenyuh melihat Siva digendong oleh Ricky. Main dulu sama ayah ya, nak, kata Ricky seraya mencium pipi gembil Siva. Anak perempuan itu tergelak renyah karena merasa geli dengan bibir Ricky yang mulai muncul kumis. Sementara Riri langsung memompa ASI untuk Naufan setelah memastikan Ricky sudah benar-benar keluar dari kamar. Ia tak ingin kecerobohannya terulang lagi. Memperlihatkan sesuatu yang sangat privasi meski Ricky suaminya sekalipun. Setelah selesai memompa, Riri pun langsung memberikan ASI perah itu pada Naufan. Ada kesedihan saat Riri menatap bayi mungil itu. Mengingat Naufal yang merupakan kakak sang bayi kini tak ada lagi di rumah. 88. Rumah yang biasanya riuh dengan suara Naufal yang riang, bercerita, tertawa, kadang berlarian di sekitar area rumah, kini terasa sepi. Hanya ada suara tangisan Naufan ataupun Siva sesekali yang diselingi ocehan tak jelas. Hari sudah sangat sore ketika Pak Damar dan beberapa anggota keluarganya yang lain datang ke rumah Ricky. Disusul Pak Faruk yang juga dihubungi Ricky kembali. Dengan pilu, Ricky pun menceritakan apa yang terjadi. Juga mengatakan keinginannya agar Naufal bisa kembali tinggal bersamanya. Sabar ya, Rick. Ternyata ujianmu masih belum habis juga. Pak Damar menepuk pundak Ricky menguatkan. Iya, bos. Entah apa salah dan dosaku hingga cobaan datang begitu bertubi-tubi, balas Ricky. Jajan bilang seperti itu. Ujian ataupun cobaan yang datang semata-mata untuk menguatkan kita dan agar kita lebih mendekatkan diri pada Tuhan, timpal Pak Faruk. Ricky mengangguk mengerti. Hanya saja ikhlasnya yang terasa sulit. Jadi bagaimana? Apa bisa diusahakan agar Naufal bisa tinggal lagi di sini? Tanya Ricky penuh harapan. Kalau dibawa sama ayah kandungnya, memang susah. Jelas dia lebih berhak daripada ayah sambung apalagi posisi ibunya sudah meninggal. Kecuali kalau ayah kandungnya memiliki kesadaran untuk membiarkan anaknya diadopsi, jawab Pak Faruk.
Kalaupun dibawa ke pengadilan, besar kemungkinan tetap kalah karena yang lebih kuat memang ayah kandungnya. Kalau dipaksa diambil, bisa-bisa Mas Riki dikasuskan dan dilaporkan ke polisi, lanjut Pak Faruk. Riki menghela napas dalam. Ia harus menelan kenyataan pahit bahwa dirinya akan kehilangan Naufal dalam hidupnya. Satu hal yang sama kita yakini. Terkadang, keajaiban Allah itu nyata adanya untuk suatu hal. Siapa tahu dalam hal ini, tiba-tiba ada keajaiban dan Naufal kembali lagi ke sini, tutur Pak Damar agar Riki tetap memiliki harapan. Ya, itu benar. Tidak ada yang tidak mungkin, balas Pak Faruk. Masalahnya, aku tahu bapaknya Naufal itu seperti apa. Nuri dulu sering bercerita. Bahkan dia memiliki istri yang tidak menyukai Naufal. Makanya selama ini, Nuri bekerja untuk menafkahi Naufal karena bapaknya memang tidak tanggung jawab, beber Riki. Lah khawatir anak sambungnya itu diperlakukan dengan tidak baik oleh bapak dan ibu tirinya. Kalau suatu saat Mas Riki menemukan tanda-tanda perlakukan tidak baik, misalnya kekerasan fisik pada tubuh Naufal, ini bisa menjadi jalan Mas Riki untuk mengambil kembali Naufal, timpal Pak Faruk. Begini saja, untuk beberapa hari ini, biarkan Naufal di sana dulu bersama bapaknya. Nanti, Mas Riki coba datang ke sana dan bilang ingin jenguk Naufal. Nah saat itu, Mas Riki bisa korek informasi dari Naufal sendiri ataupun tetangga sekitar tentang bagaimana perlakuan kedua orang tuanya, saran Pak Faruk. Sekarang, anggap saja dulu Naufal sedang liburan, lanjut Pak Faruk. Apa tidak ada waktu yang lebih instan? Tanya Riki. 89. Sabar, Rick. Semua butuh proses dan waktu. Sesuatu yang terlalu terburu-buru itu kadang tidak baik. Apalagi hanya mengandalkan emosi, tutur Pak Damar. Nanti kalau Bang Riki mau ke tempat Naufal, aku siap temani. Aku masih ingat kok tempatnya, kata Reyhan yang dari tadi hanya menyimak. Makasih, Rey, timpal Riki sambil tersenyum. Lah merasa terharu karena setidaknya banyak orang yang mendukungnya dan tidak membiarkan ia terpuruk sendirian. Jika para lelaki sedang berkunjung di teras rumah sambil menikmati angin sore, Riri sedang berada di dalam rumah ditemani oleh Raya. Gimana perkembangannya, Mbak? Tanya Raya pada saudara tirinya itu. Perkembangan apa? Riri mengernyit tak mengerti. Itu. Hubungan Mbak dengan Mas Riki. Sudah mulai ada tanda-tanda cinta. Goda Raya sambil mengulum senyum. Mbak Nuri baru meninggal beberapa hari terakhir lalu. Wajar Mas Riki masih belum bisa move on, timpal Riri apa adanya. Ia tak perlu menyembunyikan apapun pada Raya. Apapun ia memang membutuhkan tempat bercerita. Berarti, kalian belum malam pertama. Pekik Raya dengan mata melebar. Sud, jangan kencang-kencang. Riri menyimpan telunjuknya di bibir. Takut sekali ada yang mendengar. Sorry. Raya nyengir kuda tanpa dosa. Memang belum. Bagaimana mungkin bisa ada malam pertama kalau cinta saja belum ada, timpal Raya. Ya ampun, beneran belum di unboxing. Raya geleng-geleng kepala. Ia lalu meneliti penampilan Riri yang hanya mengenakan daster panjang dengan jilbab kurung. Apa malam-malam juga Mbak berpenampilan kayak gini? Tanya Raya. Iya. Memangnya kenapa?
Riri balik bertanya. Astagfirullah, Mbak, pantes. Ia laki juga sepet kalau lihat istrinya kayak gini. Coba rubah dikit. Kalau malam itu pakai baju yang pendek. Gak apa-apa bukan lingerie, tapi setidaknya bukan kayak gini. Pakai dress pendek juga oke. Dandan tipis-tipis, pakai lipstick. Jangan lupa rambut digerai wangi. Beh, laki-laki mana yang tahan? Apalagi Mas Riki juga laki-laki normal. Dia sudah lama tidak mendapatkan nafkah batin dari mendiang Mbak Nuri karena sakit, usul Raya panjang lebar. Enggak. Malu-maluin aja, entar disangka kegatelan. Riri bergidik ngeri membayangkannya. Bukan kegatelan, Mbak, tapi menggoda suami sendiri itu gak ada salahnya. Apalagi dalam upaya mewujudkan rasa cinta kasih di antara kalian, timpal Raya. Emang iya? Riri mendengus pelan. Iya, coba deh nanti malam. Apalagi Mas Riki lagi ruwet dengan segala cobaan yang menimpaku dirinya. Setidaknya dengan bercinta, akan menimbulkan rasa bahagia, balas Raya begitu serius. 90. Riri terdiam. Ia menimbang-nimbang untuk melakukan saran Raya atau tidak. Bukan untuk menjatuhkan harga dirinya sebagai istri, tapi sebagai bentuk ikhtiar menghadirkan rasa cinta di hati suaminya. 91. Sejujurnya, ada rasa senang tapi ada juga rasa sedih di hati Raya saat saudara tirinya itu menikah dengan laki-laki yang tak mencintainya. Meski Raya juga yakin jika Riki adalah orang yang baik. Hanya saja, pernikahan menurutnya harus dilandasi cinta. Dan mengejar cinta sendirian itu berat. Akan banyak kekecewaan yang dirasakan. Namun, kini semuanya sudah terlanjur. Raya sebagai seorang saudara yang peduli atas kebahagiaan Riri, hanya bisa memberi masukan sedikit demi sedikit. Tak bermaksud menggurui. Tapi setidaknya ada ikhtiar yang dilakukan agar perasaan terbalaskan. Awalnya, Raya pun seperti wanita lain pada umumnya. Malu-malu kucing dan memiliki ego yang tinggi. Sulit sekali memperlihatkan perasaannya sendiri meski pada lelaki yang sudah halal untuknya sekalipun. Gengsi. Tapi setelah menjalani pernikahan berbulan-bulan, akhirnya Raya sadar jika perasaan itu harus sama-sama ditunjukkan. Juga sama-sama dibuktikan. Berbekal ilmu dari buku yang ia baca, Raya yang semula masih mengandalkan egonya sebagai wanita, mulai belajar menjadi seorang istri yang disukai lelaki. Dan ternyata, kebanyakan lelaki menyukai istri yang bersikap manja dan tak terlalu mandiri. Hingga keberadaannya benar-benar merasa dibutuhkan dan diinginkan. Raya juga mendapat ilmu jika laki-laki suka pada wanita genit tapi hanya untuk pasangannya seorang. Suka pada wanita agresif ketimbang yang lebih banyak diam dan hanya iya-iya saja. Kak. Malam ini, Raya mendekati Raihan yang sedang fokus menatap layar laptop di hadapannya. Ia melingkarkan kedua tangannya pada leher sang suami lalu menunduk. Menyatukan sepasang pipi mereka. Tidur, yuk. Sudah malam. Ajak Raya manja. Tangannya masih bergelayut di leher Raihan sembari memainkan kancing piyama sang suami. Bentar ya, sayang. Tanggung dikit lagi, jawab Raihan. Ia mengelus lembut lengan sang istri lalu mengecupnya. Padahal aku udah seksi gini loh. Masa ia dianggurin? Balas Raya dengan bibir mengerucut manja. Raihan menoleh. Matanya berbinar menatap sang istri yang ternyata sudah menggunakan baju khusus dinas malam. Masya Allah, istriku cantik sekali.
Sudah seksi seperti ini pula, ujar Raihan seraya menutup laptop di hadapannya. Ia begitu bersemangat karena rutinitas hubungan suami istri di antara mereka sudah berhari-hari terlewatkan. Tentu karena banyaknya kejadian yang menimpa keluarganya. Aku kan sengaja dandan seperti ini buat suamiku, timpal Raya mengulum senyum. Masya Allah, beruntung sekali aku dikarunia istri pengertian seperti dirimu, sayang. Tahu saja apa yang suami inginkan, puji Raihan pada sang istri. Tangannya sudah melingkar di pinggang ramping sang istri dengan mata terfokus pada bibir ranum di hadapannya. Harus, biar suamiku makin cinta dan tak ada celah untuk bermain hati, timpal Raya sembari mengalungkan tangannya di leher sang suami. 92. Insya Allah enggak, sayang. Aku gak pernah memiliki niatan untuk bermain hati. Karena menurutku, setiap ada satu wanita itu lebih baik. Toh intinya sama, tujuannya itu juga, balas Raihan lembut. Itu apa? Tanya Raya mengulum senyum. Itu. Raihan tergelak kecil tanpa berani memperjelas. Iya itu tuh apa? Tanya Raya lagi. Itu tuh, apa yang akan kita lakukan sekarang? Ibadah suami istri yang paling disukai semua pasangan, desis Raihan tepat di telinga Raya hingga istrinya itu mulai merasa meremang. Ayo. Raihan melirik tempat tidur memberi kode. Raya tersenyum malu-malu kemudian menerima uluran tangan Raihan menuju pembaringan. Bukti cinta itu kembali tersalurkan. Perasaan bahagia memenuhi relung jiwa sepasang muda-mudi yang sudah sah menjadi suami istri. Meski peluh membanjir, tapi senyum tetap mereka indah di bibir keduanya. Hingga aktivitas halal itu menuju puncaknya dan mereka berbaring saling memeluk tubuh satu sama lain. Kata kakek, karena kondisinya sekarang mulai kondusif, kakek ingin resepsi pernikahan kita tetap digelar dalam waktu dekat. Apa kamu setuju, sayang? Tanya Raihan. Ia belum mengiyakan saat Pak Damar menawarinya sore tadi. Aku gimana kakak dan keluarga aja, timpal Raya pasrah. Ada satu hal lagi. Aku belum sempat cerita ini, ungkap Raihan. Apa? Raya yang semula meletakkan kepalanya di dada sang suami menengadah. Menatap paras Raihan dengan penasaran. Setelah resepsi dan pulang bulan madu nanti, Davin memintaku untuk mulai gabung di perusahaan. Dia butuh orang yang membantu mengurus perusahaan. Kalau sendirian keteteran katanya, beber Raihan. Terus, kakak bilang apa? Kuliah kakak gimana? Tanya Raya. Aku belum mengiyakan. Aku bilang mau diskusikan dulu sama istri, jawab Raihan. Jawabanku akan sesuai keinginanmu, sayang. Kalau kamu keberatan, aku akan tolak, lanjut Raihan. Raya terdiam. Lah tak bisa membayangkan andai tak lagi bersama sang suami setiap pulang pergi kuliah. Namun ia sedikit lega karena kini, orang yang suka menjahati dirinya sudah berhenti mengganggunya lagi. Kalau itu baik untuk perusahaan dan masa depan kakak, kenapa tidak? Kuliah kan bisa ambil yang kelas karyawan, jawab Raya akhirnya. Dia ingin menjadi istri yang mendukung penuh setiap langkah hidup yang dipilih suaminya. Apalagi langkah tersebut baik untuk ke depannya. Apa itu artinya kamu mengizinkan? Tanya Raihan memastikan. Tentu saja. Apapun itu yang terbaik untuk kakak dan keluarga aku akan dukung, balas Raya sembari mengeratkan pelvkannya pada D4 bidang sang suami yang ditumbuhi bulu-bulu halus tersebut. Tapi sepertinya, kedepannya aku akan membutuhkan seorang sekretaris.
Apa kamu mau jadi sekretarisku nanti? Tanya Raihan. 93. Aku. Ulang Raya dengan senyum mengembang. Tentu saja mau. Tapi jangan ambil keputusan sendirian. Kalau keluarga dan pihak perusahaan setuju, baru aku iakan, lanjut Raya. Aku pasti usahakan. Karena aku ingin bersama istriku ini dimanapun berada, timpal Raihan sembari mengelus pucuk kepala Raya. Terima kasih, banyak, kata Raya dengan senyum kian merekah. Sama-sama, sayang. Balas Raihan. Bibir Raya masih melengkungkan senyuman dengan perasaan bahagia membuncah. Ia merasa begitu beruntung karena menikah dengan lelaki yang dia cintai dan juga mencintainya. Cinta yang sama-sama setara besarnya. Seperti itulah maksud hubungan yang Raya harapkan dari Riri. Hubungan yang sama-sama saling mencintai dan tak bertepuk sebelah tangan. Hanya saja, perjalanan cinta Riri memang tak semudah kedua saudara tirinya, Ayu dan Raya. Ia bahkan pernah menyandang status janda di usia yang sangat muda. Meski kini kembali menjalin ikatan pernikahan hanya saja tak lagi mulus seperti harapannya. Berbekal tekad untuk menyenangkan penglihatan suami, Riri yang biasanya mengenakan daster tangan panjang, kini mengenakan dress selutut berlengan pendek. Sedikit ngepas di badannya meski tak terlalu memperlihatkan lekukan tubuhnya. La masih malu dan belum berani untuk berpenampilan terlalu seksi di hadapan sang suami. Rambut panjang sepunggung yang biasanya tertutup jilbab atau dicepol sembarang, kini disisir rapi lalu diikat satu. Tak berani digerai karena akan mengganggu kesibukannya sebagai seorang ibu menyusui. Riri melirik jam dinding. Sudah hampir jam 10 malam tapi suaminya belum juga memasuki kamar. Padahal Siva dan Naufan sudah sama-sama tertidur nyenyak. Sembari menghela napas panjang, Riri turun dari tempat tidur. Tak lupa ia mengancingkan kancing dress bekas menyusui Siva. Lalu ia berjalan keluar kamar. Menyusuri setiap ruangan mencari keberadaan Ricky. Mas. Riri menyeru pelan tepat di depan pintu kamar Nuri. Ia juga memberanikan diri membuka pintu kamar tersebut meski awalnya takut-takut karena khawatir Ricky akan marah. Setelah pintunya terbuka, nyatanya di dalam kamar itu kosong. Riri pun menutupnya kembali. Saat melewati kamar Naufal, barulah Riri melihat keberadaan Ricky di kamar itu. Sedang termenung sendirian di tepian tempat tidur anak sambungnya tersebut. Mas. Riri mengetuk pelan pintu kamar. Ricky yang sedang memegangi pas foto Naufal menoleh. Boleh aku masuk? Izin Riri. Ricky hanya membalasnya dengan anggukan pelan. Kemudian Riri pun masuk ke dalamnya dan duduk di sebelah Ricky meski tetap mengambil jarak. Riri melirik foto Naufal yang ada di tangan Ricky lalu mengusapnya perlahan. Mas pasti rindu Naufal. Ricky tersenyum getir. Entah sedang apa dia sekarang. Entah sudah makan atau belum. Entah bisa tidur ataupun tidak. Apa mungkin masih menangis, tutur Ricky parau. 94. Aku tahu Mas cemas. Tapi dia bersama ayah kandungnya. Mana mungkin ayahnya tak menyayanginya dan membiarkan Naufal terus-terusan menangis, timpal Riri. Tidak ada yang tidak mungkin. Karena nyatanya banyak sekali ayah kandung yang tidak menyayangi anaknya. Bahkan mengabaikan anak mereka. Salah satu ayahku. Bukankah ayah Siva juga sama? Timpal Ricky yang memang sangat kurang kasih sayang dari seorang ayah.
Riri mengangguk getir. Ya, itu benar. Dan Siva pun adalah korbannya, timpalnya. Lalu, apa yang akan Mas lakukan? Apa perlu kita susul Naufal dan mengajaknya untuk kembali pulang ke sini? Tanya Riri. Maunya seperti itu. Hanya saja pasti tidak mudah. Rahmat pasti tidak akan tinggal diam. Bisa-bisa justru aku yang dilaporkan ke polisi. Kecuali aku punya bukti andai saja Naufal diperlakukan buruk oleh ayah dan ibu tirinya, timpal Ricky. Bukti. Ulang Riri dengan kening berkerut. Aku punya ide, lanjut Riri dengan mata berbinar. Ide apa? Tanya Ricky dengan kening berkerut. Riri pun menceritakan ide yang terlintas di benaknya.